Selamat datang kembali di channel YouTube Linguistik Forensik bersama saya, Thoriqul Haq. Pada kesempatan ini saya akan sharing terkait dengan sejarah linguistik forensik. Karena sejarah ini cukup menarik, ya di awal linguistik sebagai ilmu yang bisa digunakan untuk melakukan forensik terhadap kasus yang ada di pengadilan. Ceritanya pada tahun 1949 ada kasus pembunuhan yang dituduhkan kepada seorang sopir di London bernama Timothy John Evans, didakwa membunuh istri dan anaknya. Pada proses pengadilan, Timothy John Evans ditemukan tidak konsisten dalam proses pemeriksaan, kemudian pembuktian di pengadilan. Nah, proses pengadilan berlangsung, termasuk Timothy John Evans ketika pada saat proses pengadilan, awalnya Timothy John Evans menyampaikan bahwa ya, dia bersalah, tetapi kemudian menarik kembali kesaksian itu dan menuduh Christy, tetangganya, yang membunuh istrinya sekaligus anaknya, Timothy John Evans. Ya, keputusan pengadilan tetap berlangsung dan Timothy John Evans dihukum gantung. Dan pada tahun 1961 ada perdebatan di parlemen Inggris tentang kasus Timothy John Evans, dan perdebatan itu dimungkinkan adanya kesalahan pengadilan dalam menjatuhkan vonis kepada Timothy John Evans. Ini dikarenakan ibunya terus mencari keadilan dan meyakini bahwa itu bukan anaknya yang membunuh. Dengan proses persidangan, bukti-bukti hingga pengakuan yang dalam tekanan. Namun kemudian pada tahun 1968 seorang guru besar linguistik, Profesor Jan Svarvik dari Swedia, melakukan analisis linguistik terhadap kasus Timothy John Evans ini berkaitan dengan barang-barang bukti dan berkas-berkas yang waktu itu dirasakan janggal. Penelitian Profesor Jan Svarvik menunjukkan hasil tanda-tanda adanya keadaan yang berbeda ketika proses pengadilan dilakukan dengan temuan bukti-bukti baru dari hasil analisis linguistik forensik. Misalnya soal gaya bahasa, misalnya soal pengakuan di dua kantor polisi yang berbeda itu, dan juga pengakuan di pengadilan yang pada posisi tertentu dia langsung menuduh ke Christy, tetangga, yang membunuh istri dan anaknya. Kasus ini menjadi perhatian publik waktu itu. Apalagi Christy yang dituduh oleh Timothy John Evans ini membunuh istri sekaligus anaknya itu juga punya rekam jejak kriminal. Jadi Profesor Jan Svarvik ini melakukan langkah-langkah forensik sehingga menjadi cara pandang baru dalam langkah penegakan hukum untuk membuktikan fakta yang sebenarnya, hingga saat itu menjadi sebuah hasil yang menunjukkan fakta-fakta yang dikaitkan dengan fakta yang lain ketemu, termasuk tindakan pidananya Christy dari kasus-kasus sebelumnya terkait tindakan kriminalnya. Akhirnya ada potensi bahwa kemungkinan Timothy John Evans bukan pelaku pembunuhnya. Justru Christy lah
tetangganya Timothy John Ivan, yang dikatakan oleh Timothy John Ivan sebagai pelaku pembunuhan terhadap istri dan anaknya, karena ada bukti baru kasus pembunuhan lain yang dilakukan oleh Christie dengan modus pembunuhan yang sama seperti istrinya Timothy John Ivan. Dan kemudian Christie benar mengakui bahwa ia membunuh istri Timothy John Ivan, tapi tidak mengakui membunuh anaknya. Parlemen Inggris waktu itu berdebat dan ada permintaan agar Timothy John Evans diberikan pengampunan anumerta dan jenazahnya dipindahkan ke tanah kuburan yang dikuduskan. Namun pemerintah Inggris pada saat itu menolak permintaan parlemen tersebut dengan alasan bahwa tidak ada preseden untuk pemberian pengampunan anumerta tanpa kepastian yang absolut tentang ketidakbersalahannya Timothy John Evans. Ini menarik. Inilah awal linguistik bisa digunakan sebagai langkah forensik untuk melakukan pembuktian yang ada di pengadilan. Dan kemudian linguistik forensik berkembang dengan berbagai kasus yang ada di berbagai dunia ini dan bisa melakukan langkah-langkah untuk membantu dalam keputusan pengadilan yang betul-betul adil. Nah, berikutnya, apa pentingnya linguistik forensik ini bagi perkembangan dunia kebahasaan? Ya penting. Di Indonesia saja misalnya ada banyak kasus soal pencemaran nama baik, soal fitnah, soal orang menghina, mencaci. Kalau penghinaan, cacian, termasuk ujaran-ujaran kebencian itu tanpa ada satu kejelasan apa fungsi yang bisa memastikan dia menggunakan bahasa benar dan tidak, begitu, hingga kemudian pada proses pembuktian di pengadilan, ya kita tidak akan punya standarisasi bagaimana hukum ini bisa ditegakkan sesuai dengan bukti yang harus bisa dipastikan. Mulai dari kasus Basuki Cahayapurnama, kasusnya Pak Ahok, kasusnya Ahmad Dhani. Dulu pernah ada kasus Prita yang menulis email karena dia komplain, curhat terhadap pelayanan salah satu rumah sakit, yang itu kemudian menjadi pengaduannya rumah sakit kepada kepolisian. Ada juga misalnya kasus beberapa penceramah yang tentu menyampaikan ujaran-ujaran kebencian, menghina, kemudian menyampaikan narasi-narasi yang justru menghasut kepada jamaah pengajiannya. Nah, ini kan tidak benar pada posisi kalau tidak ada pengaturan undang-undang sekaligus standarisasi pembuktian terhadap bahasa yang digunakan itu betul tidak dia menghina. Tidak hanya di Indonesia, di banyak negara juga terjadi. Bahkan ada banyak negara yang masih belum memiliki undang-undang tentang ujaran kebencian, belum punya undang-undang tentang penghinaan dengan dalih kebebasan berbicara. Di Amerika apalagi, orang Asia, orang lokal Amerika dan bukan Amerika, termasuk juga masalah rasisme kulit putih dan kulit hitam, pada posisi keadaan tertentu itu masih terjadi. Dan bahkan di New Zealand pada 15 Maret tahun 2019 ada serangan tembakan di Masjid Christchurch yang menewaskan 51 orang akibat dari ujaran kebencian yang argumentasinya karena agama. Nah, ujaran kebencian yang dibungkus dengan agama itu ya dampaknya banyak. Kalau ujaran kebencian ini tidak ada aturan dalam perspektif kebahasaan sekaligus undang-undangnya, ya sampai kapan persoalan kebahasaan ini bisa diatur dengan baik?
Termasuk hari ini perkembangan media sosial yang siapa yang bisa mengendalikan? Dengan dinamika media sosial yang tumbuh dan berkembang dengan begitu pesatnya, bahkan banyak yang memanipulasi dengan akun-akun palsu, dengan mudahnya menulis tentang ujaran kebencian, dengan mudahnya memproduksi editing video yang menyebarkan tentang berita-berita bohong, berita-berita palsu. Nah, kalau ini tidak ada cara kerja dari banyak sisi, termasuk linguistik forensik, kemudian undang-undang dan aturan tentang bagaimana sih supaya ucapan, tulisan yang berkaitan dengan ujaran kebencian itu bisa diatur dengan baik. Tentu saya akan terus melakukan sharing pendapat, pikiran, tetap dalam channel YouTube Linguistik Forensik.